Ada 3 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama, fanatik terhadap imam di antara 4 imam mazhab, apakah termasuk taklid? Yang kedua, malah termasuk fanatik terhadap 1 imam di antara 4 imam mazhab, apakah termasuk taklid? taklid. Iya, taklid. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah berdoa dalam sebuah hadis yang artinya, wahai Allah, berilah keberkahan bagi negeri-negeri kami, yaitu Sam dan Yaman. Dan para sahabat ditanya negeri Najab, Rasulullah menyahut di sana banyak terjadi huru-hara dan fitnah, dan di sana banyak pengikut bermunculan para pengikut setan. Hadis riwayat Bukhari. Yang saya tanyakan, negeri Najab apakah termasuk Irak? Di sana banyak yang syirik menyekutukan Allah, apakah sehingga sesat? Apakah hadis tersebut ada hubungannya dengan surat Al-A'raf ayat 30? Terus yang ketiga, di hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat. Lantas orang yang bagaimana Ustadz yang layak menerima syafaatnya dari Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fanatik kepada salah satu dari 4 imam. Itu fanatik itu artinya apa itu? Mengikuti pendapat seseorang sekalipun tanpa alasan yang benar. Maka itu fanatik kepada siapapun tidak boleh. Ya, pada 4 imam pada salah satu apalagi. Ya. Karena kita beragama pun tidak diperintahkan untuk mengikuti 4 imam itu. Ya toh? Justru 4 imam itu ada, Nabi sudah wafat, tidak pernah ketemu dengan Nabi. Bagaimana Nabi memerintahkan untuk ikuti 4 imam itu? Nabi itu hanya mewariskan Islam itu Quran dan Sunnah. Dan 4 imam itu pun tidak berbeda dengan Nabi perintahnya. Kalau nasihatku, pendapatku atau fatwaku bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan pendapatku, ambil Quran atau Sunnahnya. Bahkan dengan sahabat Nabi. Ya, kalau pendapat Imam 4 itu bertentangan dengan pendapat imam, pendapat apa? Sahabat Nabi, itu pun suruh meninggalkan, pegang pendapat sahabat Nabi itu. Jadi ya, dan imam itu pun tidak mau diikuti. Tidak mau. Beliau 4 imam itu selalu menganjurkan supaya mengikuti Quran dan Sunnah dan sahabat Nabi. Tidak memerintahkan ikuti aku. Justru kalau pendapatku atau kata-kataku kamu temui bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah yang sahih, pendapatku itu supaya dibuang. Buang pendapatku, ambil hadis Nabi yang sahih tadi. Nah, itu. Nah, kalau kita mengikuti beliau aja tidak mau diikuti, beliau juga menganjurkan mengikuti Quran dan Sunnah, lah kok kita mengikuti tidak mengikuti Quran dan Sunnah, berarti tidak mengikuti dengan pendapat beliau juga itu. Jadi kalau fanatik itu mengikuti pendapat seseorang tanpa dasar kebenaran yang dibenarkan oleh agama, itu mengikuti siapapun tidak boleh. Itu ya, yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Ya, coba dibaca surat Al-A'raf 130 itu. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan setan-setan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk. Ya, jadi orang ini disesatkan oleh Allah, dapat petunjuk dari Allah. Lah orang yang mengikuti petunjuk Allah itu dia akan dapat petunjuk. Tapi orang yang mengikuti setan sudah sepantasnya mereka itu sesat. Sesatnya bukan karena disesatkan Allah, karena dia mengikuti setan tadi, maka pantas kalau dia sesat. Kalau mengikuti Allah pasti dia selamat mendapat petunjuk. Adapun hadis yang Bapak baca tadi itu coba kalau ingin tahu benarnya hadisnya yang dibawa ke sini, bukan itu tadi, bukan hadis. Itu hanya terjemahan apa yang kuno tenan terjemahannya gitu. Dan waktu nanti di sini hadisnya diserahkan sini kita bahas. Ya, kita lihat nanti hadisnya sahih apa tidak itu kan. Ya, gitu ya. Jadi orang yang disesatkan Allah itu artinya Allah memberikan petunjuk Al-Qur'an supaya diikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi Allah itu perintahkan supaya ikuti Al-Qur'an saja, jangan ikuti yang lain. Untuk mengikuti Al-Quran itu diwasiatkan oleh Allah kepadamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ya. Nah, maka orang yang tidak mengikuti Al-Quran sudah sepantasnya dia sesat. Karena yang jalan membawa keselamatan selain Al-Quran tidak ada. Ikuti Quran. Nah, maka Nabi pun juga menganjurkan ikuti Quran. Quran juga menganjurkan ikuti Nabi. Maka Quran dan hadis itu menjadi sumbernya ajaran Islam. Allah perintahkan kepada nabinya suruh menyatakan kepada umatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, ikuti aku. Nah, ikuti aku, Nabi itu atas perintah Allah. Allah juga mengatakan atiullah wa atiur rasul, taat Allah, taatlah pada Rasul. Kalau orang menginginkan mendapat nikmat seperti yang diberikan oleh Allah pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, syaratnya wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa taat pada Allah dan Rasul. Nah, maka dia akan mendapat kenikmatan seperti yang telah diberikan oleh Allah kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Itu yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itulah sehingga dengan demikian maka ya ikuti Al-Quran itu suatu kewajiban ya untuk mengikuti Al-Quran. Ya, bagaimana Quran dikatakan bahwa supaya mendapat syafaat dari Al-Quran bagaimana? Kata hadis Nabi, jadikan ibaratnya orang mau berjalan itu jadikan Qurannya di depan, kita yang di belakang. Duru ma kita billahi khaituma. Qurannya di depan, kita di belakang. Terus beredar terus, mengikuti Quran kemana saja diikuti terus. Ya, Quran diikuti terus. Nah, itu akan menuntun kamu ke dalam surga. Ya, berarti kamu mendapat syafaat dari Quran itu. Jangan kamu taruh di belakang, yang di depan kita. Qurannya diseret mengikuti kehendak kita. Lalu kalau gitu akan melemparkan kamu ke dalam neraka. Maka Al-Quran syafi'un musyafa'un. Ya, Quran itu penolong yang bisa diterima, yang dapat diterima pertolongannya. Wa mahilun musaddaqun. Pembela yang dibenarkan. Faman ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Ya, siapa menjadikan Quran itu di depannya, kita ikuti dari depannya itu, diikuti Quran itu kemana saja membawa kita, wadawilal jannah, dan menggiring kamu masuk surga. Wa man ja'alahu dhuhrahu
ya wara'ahu ya, siapa menjaga Quran di belakangnya, hawa nafsu kita di depannya, yang Quran tidak cocok dengan hawa nafsunya dipaksa Qurannya harus mengikuti kita, ya itu kan akan sakohu ilan nar, melemparkan ke dalam neraka tadi ya. Untuk sahabat dapat syafaat dari Al-Quran, syaratnya memahami Al-Quran, terus mengikuti apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau itu berupa perintah ya dilaksanakan semaksimalnya, kalau itu berupa larangan ya dijauhi semaksimalnya. Itu dapat syafaat dari Al-Quran ini. Nah, cukup ya? Ya, cukup Ustaz.